Ayo, duduk. Hati-hati. Ya. Oke. Biasa. Di jalan. Kenalan dulu, yuk. Iya. PDKT, ya. Tak tinggal dulu ya. Jangan macem-macem, Bu. Yuk. Tuh, Doro. Bener kan, Doro? Udah, nggak usah diajak ngomong. Udah, kalau dia jadi istrinya Doro Kakung, bahaya. Baik gimana sih? Kan nggak dapat warisan loh. Maaf, dengan sangat tidak terhormat, saya minta Anda pulang sekarang. Pulang? Iya. Kok pulang sih? Ini rumah saya. Bagus. Terserah saya dong. Iya. Mau pulang mau nggak? Pulang. Galak amat sih. Biarin saya galak. Mau apa? Pulang. Pintunya sono. Hebat, Doro. Kayak gitu dong, antagonis. Daripada gue disiksa, merana, ya kan? Jadi Enak gembel, aja. ya kan? Gua anaknya masa nggak dapet warisan. Makanya, Doro. Biarin urusan bokap sama gue yang ngomong dah ntar. Dek. Loh, Desi mana tuh? Bangetan banget sih. Udah saya suruh pulang, Pak. Loh, bos suruh pulang? Iya. Diusir? Iya. Kenapa? Nggak terima, Bapak? Nggak terima? Saya nggak mau disiksa, Pak. Saya nggak mau nggak dapat warisan. Bapak nanti lebih sayang dari dia dibandingin saya. Satu saja juga. Bilang aja kalau Bapak nggak suka sama saya, biarin. Saya mendingan hidup sendiri daripada Bapak punya istri lagi. Saya nggak mau punya mati. Bu, ya kalau saya mau ngomong tuh denger dulu. Denger apaan? Udah jelas faktanya. Nyari cewek yang muda, cakep. Nggak mau saya. Anak aja nggak laku-laku. Bapaknya mau kawin lagi. Oke. It's okay. It's okay, why? Aku rapopo. Gak mau. Iya sih nggak mau. Apaan? Pokoknya saya mendingan lihat Bapak tuh jadi duda selamanya daripada saya punya materi hidup sengsara, nggak punya warisan, saya disiksa terus, ya nggak? Jadi gembel. Oke. Tiap pagi diusir sama yang punya toko. Lah pertanyaannya, yang mau jadikan dia istriku, jadi mak tirimu itu siapa? Bapak, udah jelas bawa cewek sini. Lu itu perempuan mau tak jodohkan sama kamu. Lo kamu budang lapuk kok udah lama. Enggak mau ya udah. Mbak. Ini kenapa kan bilang? Umumnya sih dari ininya harusnya pas kijak gitu. Kereta berangkat cegu gitu. Lupa minum. Cegu. Dah, kita sebagai seorang pramuka itu harus mentaati peraturan di mari. Emang ada aturannya di sini? Ya ada, ini kan namanya hutan, ya kan? Peraturannya itu tidak boleh yang namanya nebang pohon sembarangan. Iya, kalau itu emang nggak boleh di hutan. Ntar kalau hutannya gundul gimana? Kedua, tidak boleh yang namanya ngomong sembarangan atau sompral, takabur. Karena selain kita ini kan ada tempat yang lain. Terus yang paling sakral sekali di sini katanya, nih maaf ya, nggak boleh kencing sembarangan, nggak boleh buang air sembarangan. Aduh. Kalau buang air sembarangan katanya bakalan menerima akibatnya. Tapi terlanjur
tidur tadi gimana dong? Lu pipis di mana? Aduh, lu mau kayak nanya-nanya kalau pipis di mana? Lu nanya-nanya, gua kasih unjuk kan ada tempatnya. Lu pipis di mana? Tadi udah kebelet banget. Pipis di situ tuh, di pohon itu. Ya, ntar gimana dong? Di pohon yang ngebat gitu. Lu gede. Justru di situ katanya nggak boleh. Wah, Bang. Bang. Gua nggak tahu. Keramat ya, Bang. Ya, angger. Aduh, susah dibilangin ya pokoknya. Mistis. Pokoknya lu bakalan terima akibatnya. Gua nggak mau ambil resiko dah pokoknya. Ya. Gua pokoknya lu. Iya, Kak. Saya mau tanya di antara kalian dan kalian. Maaf. Offset. Siapa di antara kalian yang buang air di bawah pohon ninjo? Yang pohonnya gede. Ya. Mau. Ini mau ngaku, kakak. Mana orang? Tuh, ini. Kamu. Matanya ke sono dong. Tuh, masa kena saya? Kamu pikir saya akar ninjo? Anget nggak? Maaf, Kak. Kirain nggak ada orang di belakang pohon. Maaf, Bang. Kebiasaan. Hah? Lo nggak tahu peraturan di sini? Udah, jangan terlalu kasar. Au. Kami tidak apa-apain. Keluar! Kak, Pergi kalian semua dari sini! Kak kita belum sehari. Keluar! Belum sehari acan, Kak. Pergi! Luci, gue pengen bilangin kalau di situ ada kakak. Masih sempat berkongkok. Apaan emang ayam? Iya, Kak. Aduh, kita pulang, Kak. Mana pesing banget. Parah. Dah sendirian. Ini balik lagi. Temenin. Stres mulu. Papa. Labasan. Mejanya di sini juga. Kenapa sih? Kan Papa tuh sama Mama. Kenapa Papa stres? Kenapa? Apa salah Mama? Papa tuh pusing ya. Kenapa? Mami tahu, sebulan terakhir ini tagihan telepon kita itu hampir belasan juta rupiah. Apa? Nih, kalau Mami mau bukti, lihat nih. Ini tagihan telepon kita semua, semuanya. Papi jadi. Padahal kan Mami tahu, Papi kan nggak pernah pakai telepon rumah. Papi selalu pakai telepon kantor. Sama? Oh. Siapa? Jangan-jangan pembantu kita, Pak. Adit. Iya. Adit. Kesini dong kamu. Sini, kenapa Papa bahasanya jadi sini? Maaf. Iya, Ndoro. Dit, kamu tahu kenapa akhir-akhir ini tagihan telepon kita menanjak tinggi? Maksudnya lebih. Lu juga kurang ajar ya, orang lagi ngomong tuan. Nah gitu dong. Kenapa? Siapa yang pakai teleponnya? Saya sama Bapak nggak pernah pakai telepon rumah. Jawab! Saya nggak tahu, Ndoro. Malah ngejawab! Kita suruh jawab. Suruh jawab. Kenapa ya? Siapa yang pakai? Pasti kamu ya? Saya nggak tahu, Ndoro. Saya nggak pernah pakai telepon rumah. Bodoh kamu! Hah? Ya itu. Pasti kamu, siapa lagi? Di rumah ini hanya ada 3 makhluk. Aku, kamu, dan dia. Tapi saya nggak pernah pakai telepon rumah, Ndoro. Salah. Kalau kamu nggak pakai telepon rumah, terus kamu pakai telepon apa? Kan kamu nggak punya handphone apa? Saya teleponnya pakai telepon kantor, Ndoro. Telepon kantor dari mana? Kantor siapa? Loh, yuk kantor saya toh. Dari mana kamu punya kantor? Loh, ngeremehin saya pembantu. Loh, kamu itu kan membantu saya. Masa punya kantor? Pembantu masa nggak boleh punya kantor? Kantor yang mana? Cik, ini sudah selesai apa durung? Sudah selesai. Oh sudah, kamar aman bersih banget. Ini di sini. Aduh, tante dulu, aduh. Itu 08. Mas Adit. Mas. Iya. Mana nih? Mas Adit. Ya, halo. Ini pekerjaan rumah sudah selesai semuanya. Ini terus
Terus gimana nih kita nih? Ya habis ini kamu ke pasar toh, kalau udah semua ke pasar belanja-belanja, kalau udah pulang lagi. Bos, itu selesai miskin nih, Ki. Enggak apa. Orang kaya, Gen. Ya fair kantor ini. Adit, jadi ini kantornya. Hah? Opo-opoan kamu? Ya ini kantor saya, Dora. Kamu mau bikin kantor TKW di sini?